Oke. Oke, kita mulai. Sudah siap ya? Buku tulisnya sudah siap. Kalau misalkan menulis, Siap. jangan lupa buku tulisnya nih. Pak Sadam juga nih, Pak Sadam. Benar. Ada nih, udah. Oke, sudah siap ya? Kita mulai kalau gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمس ابدا. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا من رب العالمين. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di pertemuan kali ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di pembahasan mad ya. Tentu hal itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Tinggal kita mensyukurinya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, dengan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa juga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaifalukum? Alhamdulillah, Pak. Masyaallah. Alhamdulillah. Oke, kita kedatangan mengeri. Alhamdulillah, alhamdulillah khair. Kita kedatangan teman baru yaitu Sadam ya. Tuh udah kenal belum nih? Boleh kenalan dulu boleh? Belum kenal. Aduh. Oke, silakan memperkenalkan diri boleh. Silakan. Aduh. Sadam. Welcome Mas Adam. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh nama, mungkin kesibukannya apa, motivasinya apa mengikuti kegiatan ini. Nama Sadam Hussein. Motivasi buat ngikutinnya sih pengen belajar aja. Belajar, ya. Belajar ilmu lebih dalam. Oh, lebih dalam, masya Allah. Kesibukan mungkin, biar tahu. Kerja bang. Kerja, itu juga kerja ya. Mantap. Oke, nah jadi Nanda Sadam ini kita akan mengikuti untuk pertemuan kita juga di pekan nanti pekan. Berarti mengikuti materi juga dan juga talaki. Tadi alhamdulillah sudah mengikuti talaki dan secara langsung bahkan. Nah, itu yang lebih bagus ya. Gitu. Benar. Ya, alhamdulillah tadi yang bacanya juga lancar. Mungkin ada beberapa koreksi, nanti insya Allah kita akan bisa perbaiki ke depan. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai materi mad ya. Oke, kita lihat materi kita itu mad part 2 ya berarti ya. Kemarin part pertama, sekarang sudah masuk ke part yang kedua. Kita sebelum belajar, seperti biasa kita baca niat terlebih dahulu. Anda bacakan dulu ya biar Ananda Sadam juga bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal izdifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuki kitabillahi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha'a ardati wa qurbi wa sawabi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah walahil aqibah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan juga kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah.
Kita akan lanjutin materi kita. Sebelum itu Anda mau coba untuk menyampaikan sesuatu. Untuk Anda Sadam, alhamdulillah ya udah mengikuti untuk pertemuan ini, dan itu adalah langkah yang bagus untuk bisa belajar gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau misalkan ada salah pun juga nggak masalah gitu ya. Jadi kalau misalkan bacanya juga masih terbata-bata, ya karena kita lagi belajar gitu. Jadi dikorin aja, kalau salah udah salahin aja nggak apa. Kita lagi belajar. Kalau nggak ada salahnya nanti aku ngajar aja jadi syekh. Nah, ini merupakan momentum yang bagus juga buat antum, karena antum juga harus bersyukur karena Allah itu hadis bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang yaitu dia kehendaki kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman agamanya. Jadi ketika Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada seseorang, bukan memberikan harta dulu, bukan memberikan kedudukan dulu, atau jabatan, kekayaan, bukan. Tapi yang Allah berikan ketika Allah ingin seseorang itu baik adalah pemahaman agama. Dan alhamdulillah, masya Allah, antum diberikan hidayah itu. Oke. Dan biasanya juga, nah, kalau misalkan mulai itu gampang ya. Anda mau bilang dari awal, karena mulai itu gampang. Nanti kalau misalkan ke depannya itu yang susah itu berat istiqomahnya. Susah. Betul. Nah, ini Bapak ini sudah berapa tahun kita ya? Berapa tahun? Banyak absennya. Ya. Satu orang. Begitu, masya Allah. Nah, itu memang banyak tantangannya untuk istiqomah, terutama misalkan dari gangguan setan juga, dari hawa nafsu kita, atau mungkin kita sering lalai dalam mengerjakan amalan-amalan kayak gitu. Terus juga kita lingkungan kita kurang baik kayak gitu. Itu salah satu juga yang menyebabkan kita kurang istiqomah. Insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah ke depan. Kita mohon kepada Allah juga dengan berdoa. Nah, hari ini kita akan bahas. Nah, sebenarnya kita materinya udah jauh, kita sudah masuk ke pembahasan nih. Ini udah bab yang ke-12. Jadi nanti kalau misalkan mau ngejar materi-materinya bisa nanti mengikuti yang di rumah gitu. Nanti itu kita atur aja jadwalnya. Yeah. Nah, kita sudah masuk ke jenis-jenis mat nih. Kita review dulu untuk materi sebelumnya. Sebentar, ada tamu sebentar ya. Baik, masya Allah. Oke, kita review dulu ya, Afwan. Untuk materi yang sebelumnya kemarin kita itu bahas mengenai mat ya. Ana mau jelasin dulu biar Sadam juga mengerti yang pembahasan kita ini. Jadi secara bahasa itu mat artinya aziyadah atau tambahan. Ya. Jadi misalkan satu huruf ditambah satu huruf, nah itu disebut dengan mat. Misalkan kalau mat itu dia hurufnya cuma ada 3, yaitu alif, waw, mati sama ya sukun. Kalau misalkan alif itu sebelumnya itu harus berharokat fathah biar dia itu bisa panjang kan, ba gitu. Nah kalau misalkan waw sukun, kira-kira sebelumnya harus berharokat apa biar dia panjang? Oke, Bapak ini boleh dulu. Kalau waw sukun sebelumnya apa? Doma. Nah, doma. Seperti waw gitu ya. Nah, itu bisa jadi panjang, bu. Nah, kalau misalkan ya sukun sebelumnya berarti apa? Kalau alif kan tadi sebelumnya fathah, ba. Kalau waw mati sebelumnya doma, bu. Kalau kasroh, jadi ketahuan ya. Kalau misalkan ya sukun kasroh ya, kayak gitu. Nah itu namanya mad dia. Dia panjangnya itu 2 harokat ya. Cara panjang kadar panjangnya sama kayak kantum membaca 2 huruf ba nih. Ba itu cara kadarnya itu seperti itu. Jadi panjangnya ba itu sama kayak antum bacanya baba. Baba, ba. Nah, itu sama tuh kadar panjangnya. Oke, kita lanjut. Untuk tempo, jadi di baca Al-Quran itu ada tempo, ada 3 tempo. Masih ingat Pak Indo? Hanif ya? Hanif. Sedang. Di sini ada nih. Tahqiq, tadwir, dan hadar. Oke. Tahqiq itu yang dia itu bacanya lambat. Bacanya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahqiq, lambat. Yang kedua ada tadwir, sedang dia. Kayak tuh baca biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir ada hadar. Dia temponya cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya dibaca ketika tarawih nih atau ketika murojaah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misalkan gitu ya. Itu namanya hadar dia, kecepatannya. Jadi ketika baca Quran ada 3 tempo. Ya gitu. Atau misalkan nih, antum baca wa ma adra dengan tempo tahqiq. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, itu yang tahqiq. Nah, kadar panjangnya lebih panjang untuk yang satu harokatnya dibandingkan dengan yang tadwir. Kalau tadwir lebih cepat dia. Wa ma adraka mal hutamah. Apalagi yang hadar lebih cepat lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Jadi ketika baca Quran ada 3 tempo tersebut. Berikutnya adalah kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu pembagian mat secara umum nih. Pembagian mat secara umum. Untuk boleh tulis pembagian mat secara umum itu terbagi menjadi 2. Pembagian mat secara umum terbagi menjadi 2. Wal maddu asliyu wa far'iyu lahu. Yaitu mat asli dan mat far'i. Mat asli dan mat far'i. Nah, wasami awalan tabi'iyan wa huwa. Jadi untuk yang pertama mat asli itu juga disebut dengan mat tabi'i. Boleh antum tulis mat asli sama dengan mat tabi'i. Mat asli sama dengan mat tabi'i. Berikutnya mala tawaqqufun lahu ala sabab. Nah, untuk mat asli itu tidak ada sebabnya, tanpa sebab, ya, kecuali dengan yang tadi tuh, yang huruf-huruf mat tadi, alif, ya sukun sama waw sukun. Jadi huruf mat itu cuma ada 3, alif, ya sukun sama waw sukun. Yang didahului sesuai dengan pasangannya tadi, alif dengan fathah, dhammah dengan waw sukun, kasrah dengan ya sukun. Gitu. Itu yang untuk mat asli. Jadi dia tanpa sebab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Nah, atau dengan sebab huruf-huruf lain kayak gitu. Jadi bukan tanpa sebab. Bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun. Ja ba'da baddin fatabi'i yakun. Nah, untuk yang tidak tanpa sebab itu bisa disebut dengan mat tabi'i. Ini artinya ya. Jadi kalau yang tanpa sebab tadi itu bukan sebab karena hamzah atau bukan karena sebab sukun, maka dia jadi mat tabi'i. Jadi mat tabi'i itu mat yang kita jelasin nanti ya. Aja ada di sini. Tunggu nulisnya. Ya, boleh kalau misalkan tidak sempat menulis, antum boleh screenshot, nanti antum catat lagi kayak gitu. Terus atau mungkin nanti bisa nonton di YouTube-nya gitu ya. Tapi lama gitu, karena uploadnya kemarin ya belum. Gitu ya, it's okay. Oke, kita lanjut dulu sebentar. Nah, kita bahas mengenai mat asli. Pelan ya, kita pembahasannya sedikit-sedikit aja. Mat asli. Mat asli adalah mat yang tidak tergantung pada sebab tadi ya, yang menjadikan ia sebagai mat far'i. Jadi tadi mat kan ada 2 ya secara umum. Mat asli sama mat far'i. Nah, mat asli itu apa? Mat asli, mat yang tidak tergantung pada sebab. Ya, baik itu hamzah ataupun sukun. Jadi setelah matnya itu nggak ada hamzah, nggak ada sukun. Nanti kita akan lihat ke contohnya biar lebih jelas ya. Nah, mat asli juga disebut dengan mat tabi'i. Jadi kalau misalkan Anda bilang mat tabi'i, berarti itu maksudnya mat asli ya. Kalau Bang Dep bilangnya mat asli, maka itu maksudnya juga mat tabi'i. Karena mereka itu sama, cuman beda penyebutan doang. Oke. Nah, karena cara membacanya sesuai dengan cara berbicara orang-orang Arab secara alami, tidak melebihi batasnya, juga tidak menguranginya. Jadi, untuk mat asli ini maksudnya adalah mat atau tambahan ya, huruf tambahan yang dimana itu dilakukan secara alami oleh orang-orang Arab. Jadi kalau orang-orang Arab kalau ngomong itu pasti ada mat aslinya atau ada panjang-panjang 2 harokatnya gitu. Jadi secara tabiat orang-orang Arab biasa mengucapkan mat asli.
Nah, mat tobi'i atau mat asli itu terbagi menjadi dua nih. Yang pertama ada mat tobi'i kilmi, yang kedua ada mat tobi'i harfi. Pertama ada mat tobi'i kilmi, yang kedua ada mat tobi'i harfi. Mat tobi'i kilmi berarti mat tobi'i yang ada di kalimat atau di sebuah kata. Oke. Misalkan Malikin Nas. Nah, panjangnya itu mat tobi'i itu. Malikin Nas. Malikin Nas pendek ya. Malikin Nas afwan. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin afwan. Maliki yaumiddin. Nah, ma-nya panjang. Maliki yaumiddin. Nah, ma itu disebut dengan mat tobi'i kilmi dalam satu kata. Nanti kita lihat di contoh yang lebih jelas ya. Yang kedua tadi mat tobi'i harfi. Nah, ini untuk mat tobi'i harfi nanti kita bahas di pertemuan lain, bukan di sekarang. Karena nanti mat tobi'i harfi itu pembahasannya di huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu tahu nggak huruf muqatta'ah? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Bisa contohin? Kalau dengar pernah Pak, cuman lupa. Oh, lain. Oh ya. Kalau dengar pernah. Ya, oke. Urusan denger ya, anak ngomong huruf muqatta'ah. Ya, huruf muqatta'ah itu contohnya yang tadi Mas Adam lagi talak kita itu di ayat yang pertama surat Al-Baqarah. Oh. Oh iya. Itu namanya huruf muqatta'ah. Itu huruf muqatta'ah namanya. Jadi setiap huruf itu alif, lam, sama mim itu dia ada yang terdiri dari mat tobi'i. Contoh misalkan kalau alif lam mim itu nggak ada mat tobi'inya ya, itu beda lagi. Kalau yang di ini aja, alif lam ro, alif lam ro. Nah, ro panjangnya 2 harokat. Nah, ro itu disebut dengan mat tobi'i harfi karena dia di huruf, satu huruf doang. Alif lam ro. Kita coba lihat contohnya nanti ya. Nah, kita bahas dulu di mat tobi'i kilmi dulu ya. Mat tobi'i kilmi adalah mat asli yang terdapat pada kata tadi ya. Mat asli yang terdapat pada kata. Contohnya nih. Yunadunaka. Coba Ana mau tanya, yang mana yang dimaksud mat tobi'inya? Dari kata ini. Yang nanya Bang. Oke, Masya Allah. Yang nanya ada lagi? Yunadunaka. Huruf dunya. Oke, Masya Allah. Ini ya, ini disebut dengan mat tobi'inya nih. Na sama dunya. Oke. Ini mat tobi'i ilmi di dalam satu kata nih, satu kata dia. Nah, lanjut lagi contohnya nih. Fasayakfikahumullah. Yang mana huruf yang mat tobi'inya? Fi. Ini udah dikasih tahu ya di sini ya. Ada yang warna merah itu mat tobi'inya nih. Nggak lagi selain itu ya. Oke, berarti ini panjangnya 2 harokat, 2 ketukan. Di dalam satu kata, berarti disebut dengan mat tobi'i kilmi, satu kata. Satu kalimat. Lanjut lagi. Faqultu astaghfiru rabbakum. Yang merah. Dimerahin ini ya. Merah. Oke. Jadi kalau yang nggak ada merahnya, ya. Yang mat tobi'i kilmi ya. Oke. Nah, berikut contoh kata huruf yang tidak tertulis nih. Jadi gini, huruf mat tobi'i itu ada yang tertulis nih, seperti ini nih. Karena kasih. Nah, ada yang tertulis kayak gini nih. Ini kan tertulis nih. Ya. Tertulis. Ada yang nggak tertulis. Yang nggak tertulis itu kayak gini maksudnya. Maliki yaumiddin. Yang tidak tertulis di kata ma-nya. Kata ma-nya. Ini tidak tertulis ya. Huruf alifnya tidak tertulis kan? Adanya alif yang kecil ini.
Kalau ada tuh di beberapa Al-Quran yang kalau misalkan itu alif tegaknya nggak ada. Jadi kalau dibaca itu hanya orang-orang yang udah paham gitu bahwa itu panjang. Itu sebenarnya tidak tertulis. Jadi ini ada ulama yang nambahin alif tegak kayak gitu. Sebenarnya ini nggak ada tulisannya. Atau lagi nih, yang ini, ya kecil nih. An-Nabiyyin. Ya, dia tidak tertulis ya-nya, nggak nyambung di sini nih dia. Cuma dikasih tanda di sini ada ya kecil. Lalu berikutnya nih waw kecil nih. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Panjang, mau'u gitu ya. Jadi dia dibaca. Dia matobi juga, cuman dia tidak tertulis. Tertulis ya. Kalau sekarang memang tertulis ya. Kalau sekarang memang tertulis. Tapi kalau misalkan ada di beberapa Al-Quran yang dia itu tidak tertulis. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah tahu bahasa Arab biasanya. Sampai sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada yang bingung? Takutnya anak kecepatan. Untuk yang mat tidak tertulis itu Pak, untuk yang Quran Mushaf Madaniyah itu ada ya Pak, aman lah. Aman, insya Allah. Kalau yang di Mushaf Madaniyah, Mushaf apalagi Mushaf Indonesia yang Kementerian Agama itu ada gitu tandanya. Biasanya tertulis kayak gini, tandanya kayak gini kecil tadi tuh. Alif tegak atau mungkin ya kecil ini atau waw kecil. Biasanya seperti itu. Kalau yang gak ada tandanya biasanya itu Quran-Quran yang udah lama banget. Cetakan lama banget. Udah mungkin udah gak ada kali ya atau. Karena sekarang udah dipermudah, apalagi sekarang udah ada warna segala gitu ya. Lebih mempermudah lagi. Oke. Lagi mungkin sebelum kita lanjut. Ya. Oke, kita lanjut. Tadi sampai sini ya. Nah, memanjangkan mat asli lebih dari 2 harokat termasuk lahan. Jadi mat asli berapa panjangnya harokatnya? 2. 2. Nah, kalau antum bacanya lebih dari 2, maka itu termasuk kesalahan. Salah loh. Tapi kesalahan yang tidak mengubah makna. Jadi hukumnya juga tidak haram. Nggak sampai antum nggak sampai kan malikiddin, itu bacanya maliki yaumiddin gitu. Nah itu kesalahan tapi tidak merubah makna dan juga tidak sampai haram, tidak sampai berdosa. Namun termasuk aib dalam membaca Al-Quran, itu aib ya. Itu Quran yang sudah belajar mengenai materi ini kayak gitu. Adapun bila mat asli tadi yang 2 harokat tadi tidak dibaca mat, bacanya cuma 1 harokat nih, maka dia sama aja menghilangin huruf ya dalam bacaan. Nah ini kesalahannya dapat merubah makna nih, sehingga hukumnya haram bila dilakukan dengan sengaja ya, digaris bawahi dengan sengaja. Kalau itu melakukan dengan sengaja nih, berarti dia hukumnya haram, berdosa dia. Bacanya 1 harokat doang nih. Kalau misalkan dilakukan dengan tanpa sengaja, ya mudah-mudahan insya Allah dimaaf. Kayak gitu. Apalagi kalau lagi belajar nih, mungkin lagi belajar masih terbata-bata, biasanya sambil mikir, jadinya ada yang kurang harokatnya atau nambah gitu. Nah itu kan jadi kesalahan. Tapi itu insya Allah tidak masalah karena lagi belajar. Oke, mungkin ini ada lagi mungkin pertanyaan dulu sebelum kita lanjut. Aman ya di sini ya. Aman. Jadi diusahakan bacanya jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Terus bagaimana tahu itu 2 harokat? Tadi tergantung tempo antum baca nih. Kalau antum temponya lambat, 2 harokatnya berarti lebih panjang. Kalau antum bacanya normal, ya normal aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang sih. Ya misalkan lebih cepat, ya udah dicepetin lagi 2 harokatnya. Tergantung dengan temponya. Dan juga tergantung ketika antum talaki nih. Misalkan anak suruh panjang 2 harokatnya segini. Tadi segini, diingat-ingat lagi segini. Jadi jangan ditambahin, jangan dikurangin. Nah, berikutnya adalah peringatan nih. Berikutnya adalah huruf yang dia tidak dibaca panjang. Contohnya yang pertama adalah hamzah wasol. Pernah lihat hamzah wasol nggak? Di Al-Quran. Iya,
Sering. Dia itu ada hamzah ini, terus di kepalanya ada huruf shad kecil Ya. atau kepala shad ya. Nah, ini hamzah wasol dia tidak dibaca panjang. Jadi kalau antum ketemu jangan dibaca panjang. Jangan dibaca tsumma istawa. Jangan, tapi langsung aja. Tsumma istawa. Jadi dia hamzah wasol tidak dibaca panjang. Lalu berikutnya adalah sifir mustadir. Nah, ini biasa nih, ada di atas huruf mat itu kepalanya ada yang bulat kayak gini. Itu namanya sifir mustadir. Jadi dia kalau ini tidak dibaca panjang, dibacanya pendek. Ulaika. Jadi bukan ulaika, bukan dua harokat dia ya. Karena dia ada namanya sifir mustadir nih, ada yang bulat ini. Kalau yang berikutnya adalah sifir mustatil. Kira-kira apa bedanya yang ini sama yang ini? Bisa ngeh nggak bedanya apa? Lebih lonjong kayak Oke. Betul. Ini lebih lonjong nih. Ini lebih lonjong. Bacanya gimana? Nih kita lihat ya. Wala ana abidu. Misalkan kita lihat lagi untuk pembahasannya. Dari sifir mustadir dulu ya. Dari sifir mustadir, tanda yang menunjukkan bahwasanya huruf itu telah gugur tidak dianggap. Nah, kalau untuk sifir yang mustadir yang tadi bulat nih, yang benar-benar bulat tadi ya, kayak gini nih. Wariro, dia dibacanya pendek atau tidak dibaca ketika dia wakof maupun wasol. Jadi bacanya bukan wariro, bukan, tapi dia sukun rohnya. Warir. Gitu. Jadi bukan qawariro, tapi qawarir. Huruf rohnya jadi sukun. Karena huruf rohnya yang jadi terakhir. Kalau yang sifir mustatil, yang lebih lonjong ya, ini tandanya kalau misalkan di wasol nih, atau dilanjut bacanya, itu bacanya pendek. Kalau misalkan di wakof, dia bacanya panjang. Atau misalkan ya, wariro bacanya kalau misalkan disukun itu jadi kebaca wariro. Kita akan coba lihat di contoh ya biar lebih jelas nih. Ini ayatnya ya. Nah, coba bacakan dulu. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Jadi kebaca yang ini karena dia lonjong. Wariro. Nah, kalau yang ini, yang bulatan ini, dia dibacanya gak dibaca gitu ya. Wariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Jadi kalau yang ini nih, ini dibacanya tidak dibaca gitu ya. Wariro min, jadi satu harokat gitu ya. Kalau yang ini dia ketika dia sukun, dia dibaca panjang. Qawariro. Antum berarti di situ. Jadi bacanya qawariro. Tapi kalau misalkan mau antum lanjut, itu jadinya pendek. Contoh ya. Kanat qawariro min. Jadi yang ini rohnya kalau misalkan dilanjut jadi pendek ya. Qawariro min. Bisa dimengerti? Mengerti, Pak. Coba mau nyoba nggak? Bacanya jangan semuanya sih, tengahnya aja nih. Anak coba ini ya, potong nih dari sini aja deh. Kanat saja deh, kanat warrior sampai ini. Ada yang mau coba contohin? Bapak Hani boleh silakan dari. boleh. Nih gue mau nyobain. Oke, boleh. Anak contohin dulu ya untuk yang baca yang pertama. Caranya berhenti. Kanat qawariro min fiddah. Silakan. Kanat qawariro min fiddati. Oke, kalau berarti di situ min fiddah. Oh, min fiddah. Oke. Coba diulang dari qawariro min fiddah.
qawarira min fiddati. Min fiddah. Nah, itu jadi kalau misalkan itu tadi benar ya. Ini bacanya panjang ketika sukun, nah ini ketika ini bacanya pendek. Sekarang coba yang kedua. Ini dilanjut. Kita gabung. Kanat qawarira min fiddah. Silakan. Kanat qawarira min fiddah. Oke, gitu ya. Baca pendek. Ini mau nyoba? Silakan. Pak. Cukup. Oke. Nanti latihan instalasinya ya. Gitu ya. Paham ya untuk sifir mustatir dan sifir mustadil tadi ya. Mustatir sama mustadir. Mustadir sama mustaqil. Mustadir yang dia tidak dianggap baik itu wakof ataupun sukun atau bukan wasol. Kalau yang sifir mustatil dia dianggap ketika disukunkan atau ketika mati. Nah, jadi untuk yang sifir mustadir sama sifir mustatil seperti itu ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Sudah selesai berarti materi kita. Itu dulu ya. Insya Allah jelas Pak. Berarti Jelas ya. yang itu cuman keanggap kalau misalkan sukun. Sukun, betul. Kalau yang lonjong, khusus yang lonjong ya, yang lonjong nih. Kalau yang bulat itu nggak dianggap lah keduanya gitu ya, mau dia sukun ataupun ketika dia wasol. Nampak. Oke. Untuk next materi insya Allah kita akan masuk ke part yang ketiga berarti ini Afwan. Nanti kita akan bahas mengenai mat tamkin, mat iwad, dan mat silah. Tamkin, mat iwad, dan ini part yang terakhir untuk jenis-jenis mat. Nanti kita masuk ke bab berikutnya yaitu hukum-hukum mat setelah ini. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanyain, kita tutup kok. Ada yang ditanyain? Coba kita tutup. Ada Pak. Berarti tadi kan masih terpending untuk penjelasan detail mengenai matobi'i harfi yang apa? Oke. Nah itu akan dilanjut di materi selanjutnya atau gimana Pak? Atau Nah itu nanti ada. Cuman kan kalau mat kilimi itu per kalimat per kata dan matobi'i harfi itu kan per huruf ya? Apa kalau nggak salah? Yep. Apa cukup sampai di situ? Oke, nanti untuk pembahasan matobi harfi itu nanti ada bab tersendiri dia di huruf muqatta'ah atau di mat lazim nanti. Karena dia masuknya nanti mat lazim di bab terakhir untuk mat. Begitu. Ada nanti. Nampak. Lebih rinci lagi nanti kita akan coba praktek karena tadi Mas Adam juga ada kekeliruan di yang dihentak ya, itu ya. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan itu. Ada lagi mungkin? Dari Ana cukup. Sudah. Ya. Cukup ya, alhamdulillah. Ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kita tutup kalau gitu ya. Untuk pertemuan kali ini, kita sedikit aja, yang penting kita bisa konsisten. Ya. Ini setiap 2 pekan sekali kalau materi ya. Kalau misalnya ada yang tanya lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ana kurang nabinya, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Pak. Syukran. Baik, wa iyyakum Pak.